kita lanjut lagi pembahasan soal ASS part yang kedua. Lanjut kita ke nomor 11. Jadi ini lumayan panjang soalnya, tapi sebenarnya ini adalah penerapan dari aturan kosinus. Pertama kita gambar dulu segitiganya. Nah, kemudian ke sini ya. Baru ke sini. Jadi ini namanya titik A, ini titik B, dan ini titik C. Kemudian sudutnya ini 45 derajat. Kemudian ini ke sini 105 derajat. Kemudian yang ditanya adalah sisi AC. Jadi ini kita kasih nama aja. Yang pertama ini adalah sisi A kecil, ini sisi B kecil, dan ini sisi C kecil. Jadi yang ditanya adalah sisi B. Oke, kita baca dari titik A, mulai dari kalimat ini ya. Dari titik A, orang pertama menerbangkan drone dengan jurusan 3 angka 45 derajat ke titik B dan tercatat drone terbang selama 15 menit. Jadi ini kita tulis 15 menit. Kemudian dari titik B ke orang kedua menerbangkan drone dengan jurusan 3 angka 105 derajat ke titik C dan tercatat drone terbang selama 20 menit. Jika P adalah jarak titik A ke titik C, oh ini P ya, kita ganti P bukan B. Atau panjang danau Tandralili dalam kilometer, dan kecepatan rata-rata drone adalah 120 km per jam. Jadi V-nya, lambang dari kecepatan itu V, 120 km per jam. Nah, karena di sini satuannya adalah jam, maka waktu tadi 15 dan 20 menit kita ubah juga ke dalam jam. Jadi 1 jam itu 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kalau 15 menit ini tinggal kita bagi dengan 60. Jadi 15 per 60 atau 1/4 jam. Kemudian 20 menit berarti sama dengan 20 per 60 atau 1/3 jam. Nah, kemudian kalau yang ditanya jarak, maka kita ingat-ingat lagi rumus waktu di SD. Jadi ini V, kemudian ini S, ini T. Jadi kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Kalau lupa rumusnya, lihat aja di sini satuannya, kilometer per jam. Kilometer itu jarak, jam itu waktu. Berarti kecepatan itu jarak dibagi waktu. Oke, berarti kalau mau mencari jarak, maka kecepatan dikali waktu. Nah, jadi kita bisa tahu jarak dari AB, berarti AB sama dengan kecepatannya 120 dikali waktunya 15. Kan kita udah ubah ke jam ya. Dikali 1/4, maka hasilnya adalah 30 km. Kemudian jarak dari B ke C berarti 120 dikali 1/3 berarti 40 km. Nah, kemudian selain membutuhkan jarak, jadi ini kita ganti dengan 30 ya, dan 40. Jadi A nya itu 40, kemudian si C nya ini adalah 30. Nah, kemudian kita butuh sudutnya ada di mana? Di B, sudut B yang perlu kita ketahui. Cara mencarinya bagaimana? Ini kita panjangkan saja garisnya.
Nah, kemudian ini juga. Kemudian di sini akan ketemu kalau satu garis itu kan 180 derajat. Berarti di sini 180 dikurang 45 ya. Untuk sudut yang di sini berarti 180 dikurang 105. Karena satu garis itu 180 derajat. Jadi hasilnya adalah 75 ya. Jadi di sini kita tuliskan 75 derajat. Kemudian yang di B, dia di bagian sini dengan 45 itu sudut dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan berarti sama-sama 45. Jadi sudutnya sama. Maka sudut ABC itu besarnya adalah 45 ditambah 75. Jadi hasilnya adalah berapa nih? 120 derajat. Baru habis itu kita masuk ke rumus aturan kosinus. Jadi aturan kosinus rumusnya adalah yang ditanya P, berarti P kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurang 2AB kali cos sudut ABC, sudut yang ada di depan sisinya ya. Jadi kalau yang ditanya sisi C, berarti sudutnya adalah sudut C besar ini ya, tergantung sisi yang ditanyakan. A nya tadi adalah 40, berarti 40 kuadrat tambah B nya 30 kuadrat, atau itu C ya. Jadi kita ganti dulu. Jadi itu C kita pakainya tadi. C kuadrat kurang 2AC dikurang 2 kali 40 kali 30 dikali cos 120. 40 kuadrat itu 1600, 30 kuadrat 900 dikurang, ini nggak usah dikaliin dulu, cos 120 ini sama saja dengan cos 180 kurang 60, maka sama saja dengan cos 60. Tetapi karena dia ada di kuadran 2 maka negatif ya. Min cos 60 berarti min setengah. Nah, kemudian ini kita coret 2 nya. 1600 ditambah 900 hasilnya adalah 2500. Ini min ketemu min jadinya plus. 40 dikali 30 jadinya 1200. Kemudian 2500 ditambah 1200 maka hasilnya adalah 3700. Nah, ingat ini masih bentuk P kuadrat sama dengan 3700. Maka hasil P-nya sama dengan akar 3700. Jadi ini jawabannya. Lanjut ke nomor 12. Di sini ada gambar grafik fungsi fx dan gx, di mana diketahui fungsi gx adalah min 2 cos 2x min 60 dikurang 1. Nah, di sini saya tuliskan kembali bentuk dari fungsinya. Oke, jadi angka di depan ini melambangkan amplitudonya. Amplitudo itu artinya adalah nilai maksimum atau minimum. Jadi karena ini fungsi cos, maka seharusnya fungsi maksimumnya ada di 2 dan minimumnya ada di min 2. Nah, kemudian ke bagian tengahnya sini ini mempengaruhi ke periodenya. Jadi satu periode
sama dengan 360 per angka depan sini. Ini misalkan jadi per 2 ya. Jadi 180. Maksudnya satu periode itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah atau satu gelombang. Jadi ini biasanya dia dari 0 sampai 360 kalau tidak ada angka ini. Nah, karena ada angka itu, maka di sini 2, kemudian di sini min 2, kemudian ini terakhirnya adalah 180. Jadi bukan 360 lagi. Kalau 360 berarti sudah ada 2 gelombang. Nah, kemudian kalau di sini ada min 60, ini artinya pergeserannya. Pergeseran. Kalau minus, dia berarti bergeser ke kanan. Kanan sejauh 60 derajat. Berarti yang tadinya seperti ini kemudian berubah 60 derajat, berarti mulainya itu ada di 60. Nah, ini 60 derajat, ini 2, ini min 2. Kemudian 180 tambah 60 berarti di sini 240 derajat. Nah, kemudian pengaruhnya apalagi, yaitu min 1. Kalau min 1 artinya pergeseran ke atas atau ke bawah ya, yang paling terakhir ini. Kalau minus berarti pergeseran ke bawah. Berarti yang tadinya 2, yang tadinya nilai maksimumnya 2 bergeser ke bawah 1, berarti menjadi 1 ya. Kemudian yang tadinya min 2 bergeser ke bawah 1 menjadi min 3. Jadi di sini 1, di sini min 3. Nah, ini 60, kemudian ini 240. Gitu ya. Jadi maka bentuk grafiknya menjadi seperti ini. Selanjutnya tinggal dicari aja grafik fungsi yang fx itu berarti berapa. Oke. Kita cari dulu titik awalnya. Titik awalnya 60 derajat. Ini 180. Di sini 180 berarti 180 bagi 2 90 ya, sorry. 180 bagi 2 90 berarti titik awalnya di situ gambarnya yang paling sesuai. Berarti kita mulai dari sini ya. Ini berapa kotak dia menjadi 90? 1 2 3 4 5. 90. Berarti satu kotak adalah 90 dibagi 5. Berarti 18 derajat ya, kira-kira di situ ada 5 kotak. Ya, kira-kira 18 derajat. Oke, sekarang kita coba memasukkan di GX-nya ini G60 untuk mengecek di sini sudutnya berapa ya. Jadi min 2 cos 2 kali 60 min 60 dikurang 1. Min 2 dikali cos 2 kali 0 min 1. Jadi min 2 cos 0 dikurang 1. Cos 0 itu adalah 1. Jadi min 2 min 1 sama dengan min 3. Nah, berarti di sini nilai X-nya ketika dia min 3 adalah 60 derajat. Nah, kemudian kita akan melihat di grafik yang berwarna biru itu kita cek yang mana yang kalau kita masukkan angka-angkanya itu dia menjadi
min 3. Kita mulai dari yang A ya. Yang A berarti kan supaya tidak 0 hasilnya X nya 30. X nya 30 berarti min 2 cos 0 tambah 1 berarti min 2 tambah 1 sama dengan min 1, berarti bukan yang A jawabannya. Kemudian kita cek yang B. Yang B berarti X nya kita masukkan min 30, berarti min 2 cos 0 min 1 berarti min 2 min 2 min 1 min 3. X nya min 30 berarti min 30 tadi kalau satu kotak ini 60 derajat berarti di sini ya setengah kotak di grafik yang berwarna biru ini hasilnya bukan min 3, berarti ini juga salah. Kemudian C, jadi kita mengganti nilai X nya ini, bagaimana caranya supaya nilai sin atau cosnya itu bernilai 1 ya, bukan bernilai 0. Kemudian kita cek yang C, berarti X nya supaya jadi sin 90 maka X nya adalah 60, berarti min 2 sin 2 kali 60 tambah 30 dikurang 1. Kemudian min 2 sin 2 kali 60 tambah 3 90 kurang 1 min 2 sin 180 min 1. Sin 180 itu nilainya adalah 0, berarti min 2 kali 0 kurang 1, berarti hasilnya min 1. Coba kita lihat di sini, ketika X nya 60 min 60 ya, 60, maka hasilnya adalah, nah di sini ternyata hasilnya adalah di kotak yang pertama ya, kotak pertama itu bukan 1 ya di kotak yang pertama ini. Oke, kemudian kita bergeser lagi ke yang D, berarti min 2 sin 2 X plus 30 tambah 1, kemudian X nya kita ganti dengan min 30, berarti min 2 sin 2 kali 0 tambah 1, kemudian min 2 kali 0 tambah 1, maka hasilnya 0 tambah 1 adalah 1. Kita cek, ketika X nya min 30 hasilnya adalah min 1. Nah iya betul, jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut, nomor 13. Seorang pembuat sepatu setiap harinya dapat membuat 2 jenis sepatu tidak lebih dari 6. Berarti kita misalkan ini banyak sepatu jenis pertama itu sebagai X, jenis kedua sebagai Y. Berarti kalau setiap hari tidak lebih dari 6, berarti X plus Y kurang dari sama dengan 6. Kemudian harga bahan untuk membuat satu sepatu jenis pertama sama dengan 15.000 dan satu sepatu jenis kedua sama dengan 45.000, berarti X itu 15.000, Y nya itu adalah 45.000. Setiap harinya dia menyediakan uang sebesar 180.000 untuk membeli bahan.
berarti 15.000 X ditambah 45.000 Y kurang dari 180.000. Jadi banyak sepatu yang dibuat dikali bahannya 15.000 ya. Banyak sepatu kedua yang dibuat dikali 45.000 tidak lebih dari modal yang tersedia, yaitu 180.000. Misal banyak sepatu, maka sistem pertidaksamaannya adalah ya berarti yang kedua ini kita sederhanakan lagi ya. 15X ditambah 45Y kurang dari 180. Kemudian masing-masing dibagi 15 ya. Berarti ini dibagi 15. X tambah 3Y kurang dari 12. Kemudian sudah pasti X lebih dari sama dengan 0, Y lebih besar dari 0. Kita cek X plus Y lebih dari 6, kurang dari 6, X plus 3Y kurang dari 12, X lebih dari 0, Y lebih besar dari 0. Lanjut nomor 14. Dengan persediaan kain polos dan kain bergaris, seorang penjahit akan membuat dua model pakaian jadi. Nah, di sini ada 4 variabel ya. Ada kain, kemudian ada dua model pakaian. Tapi apa yang ditanya? Jika setiap pakaian model 1 dan model 2 dijual, yang mau dijual itu pakaiannya. Maka yang kita misalkan adalah X itu adalah pakaian model 1 dan Y-nya adalah pakaian model 2. Nah, kemudian kita buat tabelnya. Misalkan ini adalah model 1 atau X, jadi pakaian model 1. Kemudian Y-nya adalah pakaian model 2. Nah, yang di atas kita tulis bahannya yaitu kain polos dan kain bergaris. Nah, kemudian kita tuliskan apa yang diketahui satu persatu. Persediaan kain polos 20 meter, berarti di sini jumlahnya 20 ya. Ya 20. Dan kain bergaris 10. Model 1 memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris. Model 2 memerlukan 2 meter kain polos dan 0,5 meter kain bergaris. Kemudian fungsi objektifnya Fx, Y-nya adalah keuntungannya. Jadi yang pertama, pakaian pertama 15.000 berarti 15.000 X ditambah 10.000 Y. Nah, kemudian ini persamaannya menjadi tinggal dikalikan saja ya ke X dan Y-nya. X tambah 2Y kurang dari 20. Kemudian yang kedua 1,5X ditambah 0,5Y kurang dari 10. Nah, ini supaya tidak koma kita kalikan kali 10, jadi 15X tambah 5Y kurang dari 100. Kemudian sama-sama dibagi 5, berarti 3X tambah Y kurang dari 20. Nah, ini pertidaksamaan yang akan kita gunakan. Kemudian kita gambarkan grafiknya. X plus 2Y sama dengan 20, kemudian 3X plus Y sama dengan 20. Ini kita buat XY nya 0, jadi kalau X nya 0
maka Y-nya ini 0 ya. Berarti ini 0 tambah 2Y sama dengan 20. Maka Y-nya sama dengan 10. Jadi koordinatnya 0,10. Kemudian kalau Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 20. Berarti 20,0. Kemudian kita gambar di sini 0,10 dan 20,0. Kemudian tarik garis. Kemudian yang kedua sama juga, ketika X-nya 0 maka Y-nya 20. Ketika Y-nya yang 0 maka X-nya adalah 20/3. Jadi 0,20 dan 20/3,0. 0,20 ada di sini. Kemudian 20/3 berarti sekitar 6, ada di sini. Kemudian kita tarik garis 20/3 ya. Kemudian arsirannya sama-sama kurang dari. Yang pertama dulu, kalau kurang dari berarti yang ini ya ke bawah. Kemudian yang satunya juga kurang dari, berarti ke sini juga arahnya. Berarti daerah penyelesaian yang mendapat 2 arsiran adalah yang ini. Nah, jadi di sini ada titik 0,10, 20/3,0, dan satu titik lagi yaitu harus kita eliminasi. Jadi X plus 2Y sama dengan 20. Kemudian yang bawah dikali 2 ya langsung. Jadi 6X tambah 2Y sama dengan 40. Kemudian dikurang, berarti min 5X sama dengan min 20, maka X-nya sama dengan 4. Kalau X-nya sama dengan 4, berarti Y-nya tinggal kita substitusi. X plus 2Y sama dengan 20. X-nya 4 tambah 2Y sama dengan 20. 2Y sama dengan 16, Y-nya sama dengan 8. Berarti di sini titiknya adalah 4,8. Nah, ini ketiga titiknya tinggal kita coba ke fungsi objektifnya. Jadi yang pertama kita coba 0,10. Berarti di sini 0 ditambah 10.000 kali 10 berarti menjadi 100.000. Kemudian yang kedua 20/3,0. Berarti ini hasilnya 15.000 bagi 3 5.000. 5.000 dikali 20 berarti hasilnya 100.000. Kemudian yang terakhir adalah 4,8. Berarti 15.000 kali 4 60.000 ditambah 80.000, hasilnya adalah 140.000. Kita lanjut ke nomor 15. Ini adalah materi tentang matriks. Diketahui matriks A dan matriks B. Kemudian jika matriks P sama dengan matriks A tambah B, maka determinan dari P inverse adalah, berarti kita hitung dulu matriks P-nya. Kita ganti dengan angka-angka yang ada dalam matriks A, yaitu 5, 3, 9, 5 ditambah matriks B 6, 3, min 7, min 4. Maka matriks P-nya adalah 5 tambah 6, 11, 9 kurang 7, 2, 3 ditambah 3, 6, 5 ditambah min 4, jadi 1. Nah, kemudian untuk mencari determinan dari P inverse, berarti kan lambangnya determinan P inverse seperti ini. Nah, rumus cepatnya adalah 1 per determinan P. Jadi kita nggak perlu mencari inverse-nya lagi. Berarti langsung aja kita hitung determinan dari P adalah ini A, ini B, ini C, ini D. Rumusnya adalah AD min BC. Jadi 11 kali 1 dikurang 2 kali 6. Berarti 11 min 12 sama dengan min 1. Maka determinan dari P inverse adalah 1 per min 1 sama dengan min 1. Jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 16. Ini juga masih determinan yang ditanya, tetapi determinan dari C pangkat 3
Jadi lambangnya seperti ini, tapi sama saja ketika kita mencari determinan C dulu, baru kemudian kita pangkatkan 3. Oke, sekarang yang terpenting adalah kita mencari matriks C-nya terlebih dahulu. A min B tambah C sama dengan 4 min 7, 8 min 2. Kemudian matriks A-nya 7 min 1, 3, 0. Dikurang matriks B-nya 5, 1, min 4, 10. Ditambah matriks C-nya kita nggak tahu, 4, min 7, 8, min 2 tetap. Nah, kalau mau mencari matriks C berarti yang ini dan ini harus kita pindah ke kanan. Jadi matriks C sama dengan 4 min 7, 8 min 2 dikurang 7 min 1, 3, 0 ditambah 5, 1, min 4, 10. Jadi tandanya berubah ya, yang di luar, yang di dalam sih sama aja. Oke, kemudian kita hitung nilainya. 4 kurang 7 tambah 5, 4 kurang 7 min 3, min 3 tambah 5, 2. Kemudian yang kedua 8 kurang 3, 5, 5 dikurang 4, 1. Kemudian yang ketiga min 7 dikurang min 1, berarti min 7 tambah 1, 6, 6 ditambah 1 jadi 7. Kemudian yang terakhir min 2 dikurang 0, min 2, min 2 tambah 10 jadi 8. Maka determinan dari matriks C adalah 2 kali 8 dikurang 1 kali 7. Berarti 2 kali 8, 16 dikurang 7 sama dengan 9. Maka determinan dari C pangkat 3 adalah 9 pangkat 3. Jadi 9 kali 9 kali 9. 81 dikali 9. Jadi hasilnya adalah 729. Sebentar, di sini ada kesalahan ya, kesalahan hitung. Min 7 tambah 1 itu min 6. Kemudian min 6 ditambah 1 jadi min 5. Berarti min 1 dikurang 1 kali min 5 berarti 16 ditambah 5 sama dengan 21. Berarti 21 kali 21 kali 21. Maka hasilnya adalah 9261. Oke, lanjut ke nomor 17. Bayangan dari kurva Y sama dengan min X kuadrat plus 7X min 5 oleh translasi T1 dilanjutkan oleh translasi T2. Kalau translasi berarti rumusnya ditambah ya, karena ada 2 kali translasi berarti T1 tambah T2 min 1, 2 ditambah 4, 1. Berarti hasilnya adalah min 1 tambah 4, 3, 2 tambah 1, 3. Rumusnya aslinya adalah titik asal ditambah translasi sama dengan bayangan. Titik asalnya adalah XY ditambah translasi 33 menghasilkan bayangan. Nah, tapi yang ditanya adalah kita mau merubah titik asalnya, maka XY sama dengan X aksen Y aksen dikurang 3, 3. Nah, berarti X nya berubah menjadi X aksen min 3, Y nya berubah menjadi Y aksen min 3. Jadi cara cepatnya nanti langsung dikurang aja ya dengan angka hasil ini. Jadi kita tulis dulu garis asalnya, Y sama dengan min X kuadrat plus 7X min 5. Y nya berubah jadi Y aksen min 3 sama dengan X nya berubah jadi X aksen min 3 tambah 7 kali X aksen min 3 kurang 5. Berarti Y min 3 sama dengan, ini kuadrat ya, berarti min X kuadrat min 6X plus 9 ditambah 7X kurang 21 min 5.
Berarti Y min 3 sama dengan min X kuadrat plus 6X min 9 plus 7X min 26. Maka hasilnya adalah Y min 3 sama dengan X kuadrat 6X dijumlah dengan 7X menjadi 13X, kemudian min 9 min 26, hasilnya menjadi min 35. Kemudian min 3 nya pindah ke kanan, jadi Y sama dengan X kuadrat plus 13X min 35 tambah 3, jadi X kuadrat plus 13X min 32. Lanjut ke nomor 18. Ini adalah penerapan dari deret aritmatika. Seorang ibu mempunyai 5 orang anak yang usianya membentuk suatu barisan aritmatika. Jika sekarang usia si bungsu ini kita ibaratkan sebagai suku pertama. Suku pertama berarti A-nya 5. Kemudian si sulung ini karena anaknya ada 5 berarti dia menjadi U5 ya. Sebagai 30-nya U5. Maka jumlah usia kelima orang tersebut 10 tahun yang akan datang. Berarti yang ditanya S5 ditambah 10. Ya. Oke, rumus dari Sn adalah N/2 A ditambah UN. Jadi kalau yang ditanya S5 berarti 5/2 A-nya 5 ditambah U5. Berarti 5/2 dikali 5 tambah U5 nya adalah 30. Berarti 5/2 dikali 35, berarti hasilnya 35 kali 5 dibagi 2, 87,5, ditambah 10 berarti hasilnya 97,5. Lanjut ke nomor 19. Ini adalah penerapan dari bunga majemuk. Rumusnya adalah Mn sama dengan M dikali 1 tambah B pangkat N. Nah, kemudian di sini diketahui 4 bunganya 4% per 3 bulan. Setelah 1 tahun modal tersebut menjadi 5 juta. Berarti 5 juta adalah Mn. X-nya ini adalah M. Yang ditanya nilai X-nya berapa. Berarti ini tinggal kita substitusi. N-nya berapa? N-nya itu berarti 1 tahun. Karena bunganya ini per 3 bulan, maka 1 tahun itu sama dengan 3 bulan dikali 4. Maka N-nya adalah 4. Gitu. Jadi di sini M4 sama dengan M dikali 1 plus B pangkat 4. M4-nya adalah 5 juta. Sama dengan M-nya adalah X 1 ditambah 4% pangkat 4, berarti 5 juta sama dengan X dikali 1 tambah 4/100 pangkat 4, berarti 5 juta
sama dengan X dikali 1 tambah 4/100 itu 0,04 pangkat 4. Jadi 5 juta sama dengan X dikali 1,04 pangkat 4. Maka X nya sama dengan 5 juta dibagi 1,04 pangkat 4. Lanjut. Nomor 20. Ini penerapan dari limit. Jadi untuk menghitungnya tinggal substitusi saja X min 1 ke persamaan ya, ke fungsinya ya. Jadi 3 dikali min 1 kuadrat tambah 1 dibagi min 1 min 7. Jadi hasilnya 3 dikali 1 tambah 1 per min 8. 3 tambah 1 4 per min 8 sama dengan min 1 per 2. Oke, sampai di sini pembahasan part 2. Kita akan lanjut lagi di part yang ketiga.